Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kemana Airin Pergi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Di mana aku sekarang? Aku terperangkap. Sekitarku gelap dilapisi dengan dinding bebatuan yang kasar. Cahaya itu hanya nampak di atas kepalaku saja. Aku lalu terduduk. Begitu hebatnya benturan tadi, membuat tubuhku seperti remuk rasanya. Aini, di mana dia? Aku sadar. Tubuhnya sempat kupeluk sebelum akhirnya terlepas tanpa sengaja karena benturan tadi. Aku berpikir, mungkinkah aku sudah meninggal? Di mana sekarang? Bagaimana dengan Aini? Di manakah dia? Apakah di sudut-sudut lain Aini merintih meminta pertolonganku? Akankah Aini masih hidup atas kejadian tadi? Tempat ini sangat menyeramkan, terjal, serta berbahaya. Di manakah Aini? Aku bergumam tak jelas di tempat ini dalam kesendirian. Gelap serta pengap menutupi pandangan. Rasanya tubuhku seperti remuk. Untuk terduduk saja kedua tangan ini, meski berpegang pada dinding batu di sekitarku. Di mana aku sekarang? Tempat ini sangat asing bagiku. Aku seperti terjerembab dalam sebuah kotak berbentuk kubus berwarna hitam. Dan satu-satunya cahaya penerang hanya ada jauh di ujung kepalaku. Entah kenapa tiba-tiba saja aku teringat kematian dan ruang kubur. Benarkah? Tapi mustahil. Tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu pelan dari sudut-sudut bebatuan yang menjebakku. Suara itu terdengar nyaring, namun menggema karena pantulan ruangan. Aini, itukah kamu, Aini? Suara tangisan itu terus terdengar, bahkan kali ini lebih jelas lagi, seiring langkah kakiku mendekatinya dengan terayap-ayap. Alhamdulillah, Ain tak apa-apa. Sudah, jangan menangis Ain, ini kakak. Aku mengira sosok itu Aini. Terlihat seseorang di sudut dinding batu paling gelap tengah memunggungiku dengan kaki yang ditekuk dan kepala yang terbenam di kedua lututnya. Namun setengah semakin jelas ku dekati ternyata seperti sosok tersebut adalah si nenek kerdil yang waktu itu pernah aku temui. Terlihat dari penggunanya yang bungkuk dan rambut putih yang kusut. Aku sempat terhenti memperhatikannya di sudut dinding batu. Sebelum kepala itu tiba-tiba saja lepas dari lehernya dan berdebuk cukup keras menyentuh tanah, lalu menyeringai ke arahku. Tak boleh lari, aku tak boleh lari. Sebagaimanapun rasa takut itu mendekapku, aku tak boleh lari. Pikiran itu hanya halusinasi. Pikirkan itu hanya bayangan. Perlahan aku keluar dari balik dinding batu tersebut. Dengan memberanikan diri, lalu perlahan mulai berjalan ke arahnya. Tiba-tiba saja tubuh bungkuk tanpa kepala itu berdiri dan berbalik ke arahku. Tubuh bungkuk itu menggenggam kepalanya sendiri. Kepala yang menyeringai kecut di balik pandangan rongga mata yang berwarna hitam. Aku baru tahu, ternyata sosok kepala itu menjulurkan lidahnya yang panjang, hampir 1 menit sekali,
dan mengeluarkan suara desian seperti ular. Setan macam apa kau? Rasa takut yang berlebihan membuat emosi yang tak beraturan. Gelombang ketakutan itu membuatku terlihat konyol. Saya tidak takut akan kamu. Pada dinding batu suaraku menggema, sebelum tiba-tiba saja dinding batu itu bergetar dan retak. Aku mengira sepertinya akan terjadi gempa, namun nyatanya salah. Tangan-tangan tanpa tubuh keluar dari tiap-tiap sudut dinding. Tangan-tangan itu mulai merayap, jumlahnya tak terhitung. Tubuhku dihempas jatuh oleh 2 buah tangan yang menarik kakiku dari bawah, lalu menghempaskan punggungku pada dasar tanah. Kedua tangan lainnya memegang kedua tanganku dengan cengkeramannya. Setelahnya aku melihat kepala itu menggelinding ke arahku. Kini kepala tanpa tubuh itu tepat di atas dadaku. Kepala itu tersenyum. Lidahnya menjulur dan menatapku lurus dari balik kedua rongganya yang tanpa biji mata. Aku berharap semoga itu hanya mimpi buruk. Kepala itu berhenti menjulurkan lidahnya. Tangan-tangan itu berhenti merayap saat setelah bunyi tokek terdengar menggema di sudut bebatuan lainnya. Tiba-tiba tangan-tangan itu menghilang. Kepala itu pun ikut menghilang. Bekas-bekasnya hanya nampak seperti kabut putih yang perlahan lenyap di telan bebatuan. Aku sendiri tak pernah tahu di mana aku sekarang. Aku mencoba menenangkan diri, namun rasa cemas yang berlebih tetap menerkaku. Aku mencoba berlari keluar, namun apa daya, dinding-dinding itu seperti labirin hitam yang menjebakku dalam kurungannya. Aku mengkhawatirkan ini. Di sudut lain aku mengkhawatirkan tubuhku sendiri. Aini, semoga kamu baik-baik saja. Deru nafasku berhembus kian panjangnya. Pikiranku berdialog dalam diam. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingat suatu ketika Abah di desa pernah berkata padaku, jika kamu tersesat pada suatu tempat yang tidak kamu ketahui dan belum pernah kamu kunjungi sebelumnya, cobalah untuk terus berdoa, lalu kumandangkanlah azan pada penjuru tempat tersebut. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Usahakan berwudu dulu, namun jika tidak ada air, dengan tayamum saja. Karena ingatan itu, aku pun lekas melakukannya. Di balik pasir yang menjadi saksi suci bersihku, suara azan lantas ku kumandangkan pada sudut kiblat yang aku kira benar arahnya. Suara azan itu bergema menggetarkan dinding-dinding sekitarnya sampai pada lafaz terakhir. Tiba-tiba saja aku mendapati diriku berada di sebuah hutan. Di balik rimbunnya hutan tersebut, aku melihat jalan setapak. Dan jalan itu adalah jalan yang tadi aku lalui saat berkunjung ke rumah anak yatim. Di sudut lain aku melihat tubuh kecil Aini terbaring di atas tanah dengan luka memar di jidatnya dan darah yang keluar dari kedua lubang hidungnya. Aini? Lantas aku menghampiri tubuh Aini yang terkapar tak berdaya di atas tanah. Memar di kepalanya serta darah merah perlahan keluar dari kedua lubang hidungnya. Tubuh kecil itu kudekap dalam isak tangisku. Air mataku berjatuhan pelan di antara keningnya. Kedua matanya tetap terpejam, dan jari jemari yang lentik itu masih kaku dan terdiam. Aini, maafkan kakak ya. Aku berbisik pelan pada telinga Aini. Dialog itu terlalu sakral bila terdengar oleh semesta. Hembusan nafas yang sangat menelisir pelan pada pipiku. Udara hangat itu berasal dari mulut Aini. Udara penenang. Udara yang cukup membuka lega dan kembali melanjutkan perjalanan sembari meminang tubuh kecil Aini. Tolong, siapapun yang di sana,
Tolong kami!" Tiba-tiba saja hujan menghentak turun cukup keras di balik langit malam. Setiap tetes di balik mendungannya terhempas oleh angin dan lalu membasahi tubuhku beserta tubuh Aini sebelum air Tuhan itu larut kembali pada dasar bumi. "Tolong! Tolong!" Aku berjalan setengah berlari. Aku berlari mencari tempat perteduhan. Dengan tubuh kecil Aini yang sebisa mungkin kulindungi dengan tubuhku agar tidak terlalu basah. Di samping jalan, aku melihat gubuk tua beratap jerami dengan tiang-tiang yang nampak sudah membungkuk rapuh. Namun sepertinya cukup kuat untuk menghadang deras hujan kali ini. Lekas aku pun berlari ke sana. Tubuh Aini masih terbujur diam tak berdaya. Bahkan saat aku meletakkan tubuh kecilnya di atas hamparan rotan yang seolah menjadi ubin gubuk tua ini. "Maafkan kakak Ain." Ujung tanganku membelai kepalanya yang basah kuyup. Keningnya terasa sangat dingin, beserta wajah polosnya yang nampak pias di balik matanya yang terpejam. Tubuhku menggigil. Angin dingin berlalu lalang di hadapanku, seperti halnya sesuatu yang dengan sengaja dibuat hal yang sedemikian bekunya. Hujan belum juga reda. Sudah setengah jam lebih lamanya aku terjebak di tempat ini. Air langit itu masih terhempas turun, membuat genangan di sepanjang jalan setapak tersebut. Aku masih terjebak dalam risau. Kenapa tubuh Aini masih belum juga nampak bergerak? Semoga Aini baik-baik saja. Kalimat sakti itu sudah beratus kali balikan aku gumam dan dalam hati saat ini. Di sisi lain, di ujung jalan setapak, aku melihat perempuan sedang membawa payung berwarna hitam. Aku sempat mengira apakah dia benar manusia. Karena detik ini bukanlah detik yang pantas bagi seorang perempuan berjalan dalam malam, diiringi deras hujan di tempat yang seperti ini. Perempuan pembawa payung hitam itu berjalan dengan santainya di bawah deras hujan. Cahaya rembulan berpencar riuh pada ujung kepalanya yang sekilas nampak seperti kerudung berwarna hitam membalutnya. Sepertinya itu manusia. Kakiku melangkah keluar dengan cepatnya. Teh, tolong teh." Suaraku terdengar pekik, teredam ricuh di stori hujan. Tanganku yang melambai-lambai tak bisa menghadap hujan yang terhempas ria dari langit kali ini. Sosok tersebut sempat berhenti sejenak dan menatap lurus ke arahku sebelum ia berteriak di ujung jalan. "Mas Irwan?" Iya, ini saya Teteh." Spontan aku menjawabnya karena sepertinya itu suara Teh Ramini. Sosok wanita berpayung hitam itu berlari ke arahku. Aku merasa lega karena benar-benar ternyata itu Teh Ramini. "Terima kasih Sang Maha Adil, kau menerjemahkan doaku serta menepis dilema di tempat ini tak berselang. Untunglah Mas Irwan masih di sini. Tadi saya hendak mencari rumah Mas Irwan." Sembari menyimpan payung hitamnya, Teh Ramini masuk ke dalam gubuk menghampiri tubuh Aini yang terbaring dengan mata yang terpejam. "Kenapa Aini, Mas?" Teh Ramini meneruskan dialognya. "Ceritanya panjang Teh. Mungkin secara singkatnya tadi saya sempat tersesat di tempat yang entah di mana, hingga pada akhirnya saya dan Aini terhempas pada sebuah tempat. Sepertinya jurang yang sangat dalam dan sempit Teh. Lalu bagaimana Mas Irwan bisa sampai lagi ke tempat ini? Saya berdoa Teh, dan ternyata alhamdulillah saya diselamatkan. Tadi saya lupa juga memberitahu Mas Irwan." "Lupa kenapa Teh?" Jawabku bingung. Sebenarnya warga di sekitar tempat ini tak ada satu orang pun yang berani melintasi jalan ini lewat dari Isa, Mas. Karena mereka sama pernah merasakan seperti apa yang Mas Irwan rasakan. Bahkan
Tak sedikit juga dulunya beberapa warga yang disesatkan oleh mereka tak bisa kembali lagi pulang ke kampung ini. Maka dari itu, warga sekitar menyebut jalan ini dengan sebutan Gang Kalangsu. Kalangsu? Jawabku semakin heran, karena dialognya terdengar asing. Iya, Kalangsu itu seperti malapetaka, Mas. Ketika tubuh untuk yang pertama kalinya menyambangi sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah tersambangi, tubuh yang kosong dengan pikiran yang kalut menyebabkan mereka dari dimensi yang lain dengan mudahnya merasuki tubuh kita, lalu mengendalikan tubuh juga pikiran, dan lalu membuat linglung sekitarnya, hingga seolah-olah kita berada di tempat yang tak tahu entah itu di mana, Mas. Seperti itukah? Lalu, bolehkah saya bertanya satu hal lagi, Teh? Iya, Mas, silakan. Wajah cantik di balik kerudung hitamnya itu mengangguk pelan. Di perjalanan alam bawah sadar itu, saya bertemu sosok misterius, Teh. Sosoknya seperti nenek-nenek kerdil dengan tubuh yang membungkuk, serta ia tidak memiliki biji mata di kedua rongga matanya. Sosok itu juga mengeluarkan suara desian seperti ular, dengan lidah yang menjulur pula tiap di per menitnya, Teh. Siapakah sebenarnya sosok nenek tersebut, Teh? Saya seperti ia mengikuti saya kemanapun dan dimanapun. Sebelum dialog hangat itu berlanjut, pandanganku dan Teh Ramini sempat teralihkan pada tubuh kecil Aini yang nampak mulai bergerak. Kedua matanya pun terbuka. Nanti kita bicarakan itu di rumah, Mas, jawab Teh Ramini dengan nada yang pelan, dengan raut wajah yang menatap serius. Bersamaan dengan itu, di luar gubuk hujan pun mulai reda, dan suara air Tuhan yang terhempas itu tak terdengar lagi. Setelah hujan reda, saya, Aini, dan Teh Ramini bergegas kembali untuk melanjutkan perjalanan. Malam ini kami bertiga berjalan bersama dalam hening. Aku menggendong Aini dan Teh Ramini berjalan paling depan, membawa payung hitamnya seraya menjadi petunjuk jalanku. Suara berdecak nyaring seperti tepian jalan yang berkubang. Tiap kali langkah demi langkah, saya dan Teh Ramini tanpa sengaja menginjak kubangan air. Kami bertiga berjalan seperti sepasang keluarga kecil yang diusir dari rumah. Hangatnya suasana rumah kali ini mulai aku rasakan kala Teh Ramini memberikanku bersama Aini secangkir teh hangat dan handuk. Aku sempat bertanya tentang kemana mereka, para anak yatim, dan Teh Ramini menjawab pelan pertanyaanku. Mereka sudah tidur, kata Teh Ramini. Bolehkah saya melihat mereka, Teh? Silakan, Mas. Dengan tangan yang menyilang, Teh Ramini menyingkirkan tirai jendela kaca yang kecil. Dari sana aku mulai memandangi mereka. Si Ikal tertidur begitu pulasnya, dengan tangan yang menyangga pada bantal kecil bergambar Transformers. Di sampingnya berjejer keempat anak yatim yang lain, yang sama halnya tertidur pulas juga, dengan posisi mereka masing-masing. Ada yang telungkup, terlentang, bahkan bergaya seperti Superman hendak terbang. Begitu lucunya mereka, anak-anak yang tegar, anak-anak pilihan. Ketika dengan damainya mataku memandang mereka yang tertidur lelap, aku baru menyadari di sudut jendela ternyata masih ada satu anak perempuan yang sepertinya masih terbangun. Ia sedang duduk sembari membaca sebuah buku fabel berwarna hijau. Rambut panjangnya sedikit menutupi punggung bagian belakangnya. Ia nampak begitu khusyuk membaca buku tersebut. Kepalanya sedikit menunduk, kakinya bersila di atas karpet coklat. Teteh salah, ternyata masih ada yang belum tidur, Teh. Jawabku sembari membalikkan wajah pada Teh Ramini. Maksud Mas? Tuh, nampaknya ia sedang sibuk-sibuknya membaca dongeng. Mana, Mas?
Sebelum kepala Teh Ramini hendak mengintipnya di balik jendela, tiba-tiba saja sosok perempuan itu hilang entah kemana. Padahal dengan jelasnya ia tadi terduduk di sana. "Gak ada kok, Mas." "Tapi tadi ia jelas sekali di sana, Teh," jawabku dengan bingung. "Ah, Mas ini ada-ada saja. Mungkin Mas lelah. Sudah istirahat di sini aja, Mas. Sudah terlalu malam untuk pulang. Takutnya nanti hujan lagi. Di belakang masih ada kamar kosong, Mas. Kalau Aini biarkan sama Teteh aja. Ya kan, Ain?" "Oke, Kak," jawab Ain sambil tersenyum. Sebelum aku mengiyakan ajakan tersebut, aku sempat memutar otak beberapa kali. Meski akhirnya jawaban yang aku dapatkan adalah jawaban yang sama. "Iya," jawabku sambil tersenyum. Jendela kamar ini berderit persis seperti jendela kamarku di kos-kosan. Yang membedakan hanya jendela ini lebih tinggi dan lebar. Kebiasaanku sebelum tidur adalah mencari angin di balik jendela. Begitupun yang aku lakukan di kamar ini. Meski kamar ini tak begitu luas, namun cukup nyaman, karena dinding beserta lantai dan rak bajunya berjejer dengan rapi dan bersih. Kisah ini kisah yang tak pernah ku mengerti alurnya. Aku tak pernah menduga sebelumnya bahwa aku akan sampai hingga titik ini. 1000 pertanyaan kadang menghantuiku, hampir setiap malamnya. Pertanyaan tentang harus bagaimana aku di masa depan, serta pertanyaan tentang siapa Airin sebenarnya. Titik dari awal kisah-kisah itu bertumbuh hingga mengundang tanya yang satu persatunya harus kujawab nantinya. Angin malam meniup pelan wajahku. Rambutku menari-nari di bawahnya. Kisah ini lebih rumit dari lingkar labirin. Semuanya berhubungan dengan yang masih ada dan yang tak kasat mata. Seandainya tidak dari sekarang, aku harus mencari tahu. Mungkin sampai kapankah bayang-bayang itu akan berhenti mengikutiku. Pertanyaan itu masih di antara logika, namun jawabannya tak mungkin selaras dengan tepian logika. Aku seperti si gila yang bertanya sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaanku sendiri. Aku menutup jendela dan merebahkan tubuhku di atas kasur yang sangat begitu nyaman. Kepalaku bersandar di atas bantal, dan sama halnya denganku, bayang-bayang itu semakin nyaman menari-nari di dalam pikiranku. Siapa sebenarnya Airin? Dan kenapa hanya Aini saja yang hanya bisa melihat Airin? Hal itu adalah pertanyaan terbesar dalam otakku. "Kakak, Aini?" jawabku kaget dan mulai beranjak dari ranjang tidurku. "Kakak, di sana banyak nyamuk, Kak. Airin gak bisa bobo." "Ya sudah, tidurnya sama kakak saja di sini. Masuk, Ain," jawabku dengan membuka pintu dan menutupnya kembali. Aini kecil terduduk di atas kasur, diikuti olehku yang mulai duduk dan bersila di hadapannya. Setelah semua cukup santai, "Ain, kakak boleh bertanya satu hal?" "Boleh, Kak. Kenapa?" jawab Aini dengan tangan yang masih mengusap-ngusap sebelah tangannya. Kenapa hanya Ain yang bisa melihat Kak Airin? Untuk sejenak Aini terdiam dan menatap wajahku. "Gak tahu, Kak. Tapi akhir-akhir ini Kak Airin juga jarang ngajakin Aini main, Kak. Biasanya kalau Aini panggil Kak Airin biasanya langsung datang." "Aini bisa memanggil Kak Airin? Bagaimana caranya?" "Gampang, Kak. Aini hanya tinggal memanggil pelan Kak Airin di dalam hati. Terus nanti Kak Airin juga langsung datang." "Benarkah? Bisa Ain coba sekarang?" Dengan spontan jawaban itu terlontar dari lisanku. "Gak tahu, Kak. Kan kata Ain juga Kak Airin akhir-akhir ini jarang menemani Ain main tiap kali Ain panggil namanya. Coba dulu sekarang Ain ya. Sebelah tanganku mengusap pelan rambut halusnya dengan sedikit memohon dan memaksa secara halus.
Ya udah deh kak, Ain coba ya. Tapi Ain gak janji Kak Airin bisa datang. Iya Ain, ayo coba dulu Ain. Kali ini Kak Airin pasti datang. Aku mencoba meyakinkan. Sesaat kemudian Aini terlihat diam dengan mata yang terpejam. Tuh kan susah kak. Sekali lagi Ain, sekali lagi. Aini mengangguk pelan dan kembali memejamkan matanya. Tiba-tiba saja lemari baju yang berada tepat di sampingku terbuka dengan sendirinya. Tak selang dari beberapa menit, pintu lemari baju tersebut tertutup kembali. Aku sempat kaget dengan kejadian tersebut. Namun yang lebih kagetnya lagi, tangan kecil Aini secara mendadak menggenggam jemari tanganku dalam keadaan yang masih terpejam. Shh. Tiba-tiba saja lampu kamar ini padam dengan sendirinya. Ruangan kamar ini benar-benar gelap. Lampu beberapa saat kemudian terang kembali. Tuh Kak Airin Kak Airin. Aini berteriak parau. Entah dari mana asalnya aku merasa diriku setengah tidak percaya dengan apa yang kualami saat ini. Entahlah, ini hanya mimpi atau apapun itu. Aku bisa melihat sosok Airin saat ini. Gadis kecil dengan mata bundar itu terlihat berdiri tegap di depanku. Meskipun berpakaian serba putih, namun aku yakin bahwa itu benar Airin. Airin? Tanyaku pelan dengan gugup. Benarkah ini Airin? Sosok itu mengangguk pelan dan sedikit tersenyum ke arahku. Senyuman Airin yang sempat kurindukan kini aku melihatnya kembali. Setelah beberapa tahun lamanya aku sangat merindukannya. Perlahan sosok itu lenyap dari pandanganku. Sosok itu tiba-tiba saja terduduk di samping Aini. Sekarang Kak Airinnya sudah ada kak. Kakak bukannya mau main sama Kak Airin? Aini bertanya padaku dengan wajah polosnya. Iya, jawabku pelan dan masih bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Sepanjang perjalanan hidup, baru pertama kalinya aku merasakan seperti ini. Halusinasi tak berujung dan merasakan hal yang benar-benar aneh. Beberapa pertanyaan yang aku persiapkan tadi seketika seperti lenyap terhapus dari ingatanku. Apakah ini benar-benar Airin? Ataukah aku hanya sedang bermimpi tentangnya sekarang? Pertanyaan itu berlalu lalang dalam hati dan otak pikiranku saat ini. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menatap lebih jelas wajahnya itu dan duduk lebih dekat di sampingnya. Aku memandangi wajahnya dan Airin balas memandang wajahku dengan ekspresi wajah yang datar. Ternyata benar, ini Airin. Kedua mataku terpaku memandang wajah Airin kali ini. Aku masih belum percaya. Apakah ini benar-benar nyata atau hanya halusinasi saja? Setelah itu tiba-tiba saja Aini yang berada di sampingku kembali terpejam. Dan aku melihat sendiri ketika sosok Airin tersebut perlahan mendekat ke arah tubuh Aini dan lenyap dari pandangan. Seakan-akan Airin menyatu dengan tubuh Aini saat ini. Aini membuka matanya dan berbalik menatapku, seperti tatapan rindu seorang terkasih yang terpisah beberapa tahun lamanya. Kakak, ini bukan suara Aini. Aku mengenalinya, bahwa pemilik suara itu adalah suara Airin. Apakah ini Airin? Tanyaku pelan. Aini mengangguk pelan, bersamaan dengan itu matanya kembali terpejam. Air mata tiba-tiba saja berderai di antara pelupuk matanya yang kecil itu. Air mata itu perlahan jatuh membasahi wajah polosnya. Airin kenapa? Dalam pertanyaan heran sebelah tanganku menggenggam bahu kecilnya. Sosok Aini hanya menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya pelan. Ia masih menangis dalam keadaan mata yang terpejam itu. Airin kenapa? Ayo bercerita sama kakak. Airin kenapa?
Tanpa aku sadari setelahnya Aini berbalik memandangi wajahku dengan mata yang terpejam itu. Tangan lembut Aini membelai wajahku dengan halusnya. Air mata itu terus saja membenamkan wajahnya. "Surat, Kak." Satu-satunya dialog yang terdengar saat begitu pelan dari mulut Aini kala ini. "Surat? Surat yang mana?" Aku menepis pertanyaannya dalam heran. "Surat kakek, Kak." "Surat kakek Harjo." Aku lantas memotong dialog singkatnya. Setelah itu seketika tubuh Aini ambruk tak berdaya di atas kasur dengan matanya yang masih terpejam. Airin, hei!" "Kakak, Suara Aini kali ini mengadu pelan. "Aini?" "Iya, Kak." "Kemana Kak Airinnya, Kak?" "Kak Airin pergi." "Iya, Ain gak apa-apa ya?" Tanyaku sembari menadahkan tubuh kecil hingga terduduk. "Gak apa-apa, Kak, hanya pusing. Aku bergumam dalam hati. Apa gerangan yang dimaksud dengan surat kakek Harjo? Apa ini sebuah titik terang dari jawaban yang aku cari? Lantas kenapa Airin memberiku isyarat yang demikian? "Kak, Aini bubuk ya, Aini ngantuk." Iya Ain." Diamku sempat teralihkan dengan suara Aini. Setelahnya aku mulai menyelimuti tubuh kecilnya yang kemudian terbaring di atas kasur. Jam dinding berdetik riang. Tengah malam lebih waktu yang saat ini aku sambangi. Meski otakku masih dicerca 1000 pertanyaan, namun aku memutuskan untuk mencari jawabannya esok hari saja. Selamat tidur. Aku akan mencari jawabannya esok. Ketika suara azan subuh mulai berkumandang, aku dan Aini hendak pamit pulang pada Teh Ramini. Subuh ini adalah subuh yang paling indah yang pernah aku rasakan sebelumnya. Karena pada subuh ini baru pertama kalinya aku merasakan sholat berjamaah bersama anak yatim piatu. Ada rasa damai tersendiri dalam hati ini. Semoga kenyamanan ini adalah hal yang akan merubahku ke depannya. Mengusap kepala si Ikal adalah hal terakhir yang aku lakukan sebelum dialog pamit itu terucap. Kali ini para yatim tidak lagi terlihat malu-malu menghampiriku. Bahkan aku sempat memegang pipi gadis kecil bermata sipit itu, yang baru aku tahu bahwa namanya adalah Haura. "Semoga tidak pernah bosan untuk menyambangi kami di sini ya, Mas." Itu adalah dialog terakhir yang diucapkan Teh Ramini kepadaku. Setelahnya aku menggendong Aini dan melangkah pergi meninggalkan ujung halaman rumah pelangi itu. Di sisi lain, "Sarapan dulu, Ain." Melihat gelagat Aini yang rusuh, aku sedikit menahan tubuh kecilnya yang lucu berseragam putih merah. "Sarapan? Nanti aja, Kak, kesiangan." "Awas Kakak, awas." "Aini, hei, sarapan dulu." "Nanti ya, Kak. Dah. Assalamualaikum, Kakak." "Waalaikumsalam." Aini kecil berlari riang meninggalkan pelukanku. Tas kecil yang ia gendong terlihat lucu sekali, menghiasi punggung mungilnya. Di sebelah tangan kanannya ia menggandeng sekotak penuh gorengan. Di balik tubuh kecilnya, semangat belajar serta semangat kemandirian begitu membara. Aini laksana titik bintang yang tak sirna ditelan fajar. Surat. Aku lantas membuka ransel itu. Sepucuk amplop berwarna coklat kusam tergeletak rapih di sana. Kedua tanganku membuka isi amplop tersebut, yang merupakan sebuah surat yang tempo hari pernah kubaca. Lantas, apa yang dimaksud Airin? Berulang kali aku membaca dan meneliti setiap bait kata-katanya. Namun masih belum juga aku temui dengan apa yang dimaksud surat kakek Harjo oleh Airin. Apa mungkin bukan surat yang ini? Tapi hanya ini satu-satunya surat yang diberikan kakek Harjo kepadaku. Detik dalam detak terus berkesinambungan. Hingga setengah jam berlalu sudah aku masih berdiri,
membaca dan mencermatinya. Apa gerangan yang dimaksud oleh Airin? Aku menyimpan sepucuk surat itu di atas meja bundarku dan lekas mengambil secangkir kopi hangat di dapur. Aroma khas kopi hitam beradu merdu di ujung hidungku. Aku mengambil surat tersebut dan hendak membacanya kembali. Semoga dengan secangkir kopi kali ini aku bisa menemukan jawaban dan maksud kata dari apa yang dijelaskan Airin. Entah apakah tadi kedua mataku yang menyadarinya, ataukah ada yang terlewatkan dari pandanganku. Pada ujung titik mangsa surat tersebut, titik-titik air membekas di sudut katanya. Titik air itu seperti bekas air mata yang tanpa sengaja membasahi kertas. Dan akhirnya, terima kasih ya Rob, atas petunjukmu. Aku paham sekarang. Jadi maksud dari Airin pada waktu itu adalah sebuah alamat. Alamat rumah kakek Harjo. Aku harus mengunjungi keluarganya di sana, di sebuah kecamatan bernama Ganes yang berada di Kabupaten Sumedang. Aku menelepon rekan kerjaku dengan sedikit berbohong. Aku beralasan bahwa hari ini aku sakit dan maka dari itulah aku tidak akan masuk kerja. Setelah izin itu aku dapatkan, lantas segera ransel dan jaket ku ambil. Sumedang, semoga kaulah jawabanku. Di sisi lain, 2 tahun lebih lamanya aku tidak mengunjungi kota ini. Namun nyatanya tak ada perubahan yang signifikan. Masyarakatnya masih terlihat ramah. Hanya saja kali ini Sumedang lebih terlihat modern, dengan mal dan gedung-gedung apartemen yang bertengker hampir di setiap penjuru jalan. Udara dinginnya yang khas, seolah menyambutku dengan riuh. Ketika kedua kakiku setelah 2 tahun lamanya tidak berpijak di tempat ini. Bade kemana, Cep? Sapaan halus supir angkutan kota menyapaku ramah saat aku berjalan menyusuri trotoar jalan. Ganes, Pak. Hayu, Cep, masuk. Aku sengaja duduk di depan di samping Pak Supir agar aku lebih leluasa menanyakan alamat rumah kakek Harjo tersebut. Mau ke Games ke siapa, Cep? Dialog hangat Pak Supir menjadi pembuka perbincangan aku saat ini. Oh, ini Pak, mau mengunjungi saudara. Sudah lama saya tidak bersilaturahim ke rumah saudara. Sumedang kali ini benar-benar beda ya Pak? Beda banget, Cep. Sumedang ayonah lebih modern, terus lebih tertata rapi, Cep. Pokok nama Sumedang nu ayonah hebat, we. Raut wajah Pak Supir yang ramah membuatku tak canggung menjawab setiap obrolannya. Iya Pak, saya juga sudah 2 tahun lamanya tidak kesini. Ternyata begitu cepatnya ya Sumedang berkembang. Tah tapi Cep, banyak juga yang bilang seperti itu ke Bapak. Ya rata-ratanya warga Sumedang yang pulang merantau dari kota. Setengah jam lebih lamanya dialog hangatku dengan Pak Supir akhirnya berhenti. Setelah itu dengan ramahnya Pak Supir menunjukkan padaku bahwa alamat yang dimaksud olehku tidak jauh dari simpang jalan saat ini. Sebelah sana, Cep. Nah terus lurus nanti juga sampai, Cep. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sapaan tersebut mengakhiri dialogku dengan Pak Supir saat angkutan umum tersebut mulai perlahan pergi. Aku meneruskan perjalanan dengan berjalan di samping trotoar. Sepanjang jalan itu warga sekitar kembali terlihat ramah sekali, menyapaku dengan senyuman. Di sisi lain, tuh rumah yang itu Kang yang abu-abu. Seorang pedagang rambutan dengan ramahnya menunjukkan alamat rumah yang kumaksud. Terima kasih banyak Pak. Siap Kang, sami-sami. Rumah bercat abu-abu itu berada di pinggir jalan. Halamannya cukup luas, hingga pohon mangga yang besar bertengkar di sana. Namun dilihat dari tempatku berdiri sekarang, rumah itu nampak sepi. Tapi untuk memutuskan ada atau tidak adanya penghuni rumah tersebut, aku pun mulai masuk membuka pintu besi berwarna hitam tersebut. Di antara deretan rumah yang lain, pekarangan rumah ini adalah pekarangan rumah yang cukup luas.
Rumah dengan tata ruang yang berkesan cukup lawas, namun menambah kesan artistik tersendiri karena bentuknya yang berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya. Assalamualaikum, permisi. Tak ada tanda-tanda seseorang di dalam rumah, bahkan ketika aku mengintipnya dari balik kaca jendela. Permisi, assalamualaikum. Aku pun hendak menyambangi halaman belakang, sebelum tiba-tiba saja langkahku terhenti. Suara seruling Sunda terdengar merdu kali ini. Suara itu berasal tepat dari halaman belakang rumah tersebut. Lantas hal itu membuatku tertarik, dan lalu aku memutuskan mencari kebenarannya sendiri. Nampak seorang kakek berpeci hitam sedang duduk bersila di atas lantai. Di sampingnya secangkir kopi, serta kue kaleng turut serta menemaninya. Terlihat jemari tangannya begitu lihai, memainkan setiap bait-bait birama seruling. Kakek berpeci hitam itu sempat kaget ketika tanpa sengaja salamku mengagetkannya. Assalamualaikum. Permisi, kek. Waalaikumsalam. Tubuhnya terhenyak kaget. Maaf, kek, apa ini benar dengan rumahnya almarhum Bapak Suharjo? Iya, betul. Dengan siapa, Salira? Lagat Sundanya terdengar begitu kalem. Saya Irwan dari Tangerang, kek. Saya sahabatnya kakek Harjo. Oh, hayu, masuk Kang Irwan. Lalu dengan ramahnya kakek berpeci hitam tersebut membuka pintu rumahnya untukku. Ia sempat mengambil teko berisi air teh yang masih hangat, yang lalu kemudian ia suguhkan padaku. Di atas meja kayu ia menaruhnya. Silakan, Nak Irwan, diminum. Iya, terima kasih banyak, kek. Ya, seperti inilah kalau di sini, Kang Irwan. Sejak kepergian kakek Harjo beserta Airin, rumah ini terasa sangat begitu sepi sekali. Kakek Baban membuka dialog pertamanya dengan santai. Kalau boleh tahu, kakek ini saudaranya kakek Harjo kah? Saya sahabatnya. Sahabat hidupnya si Harjo dulu saya, orang yang paling dekat. Nama saya Baban. Senyum kecilnya terbenam di balik keriput wajahnya. Lantas, apa yang Kang Irwan tanyakan pada saya? Kakek Baban menambahkan. Sebenarnya cukup panjang pula yang ingin saya tanyakan, kek. Namun, saya akan mencoba memulainya dari perjalanan saya bersama Airin, kek. Airin? Kang Irwan kenal dengan Airin? Saya bertemu Airin tanpa sengaja, kek. Sore hari itu hujan cukup deras. Dari sanalah awal pertemuan saya dengannya. Bahkan pertemuan itu menjadi akhir pertemuan saya dengan Airin, kek. Maksud Kang Irwan? Tanya kakek Baban keheranan. Hari itu saya tanpa sengaja memandang sosoknya dari jauh, kek. Dari balik jendela halte bus, tempat saya berteduh karena hujan. Dari kejauhan saya melihat Airin. Tubuh kecilnya begitu riang berlari di bawah deras hujan, hingga kejadian tak terduga itu dimulai. Dari arah belakang, sebuah mobil Avanza berwarna hitam menabraknya, hingga tubuh Airin terpental dan terguling di atas aspal. Dan pada akhirnya Airin meninggal, kek. Suara serak dari tangisan kakek Baban perlahan terdengar. Ia terpejam di balik keriput wajahnya. Air matanya hangat berlinang. Airin, sungguh malangnya ia. Bahkan setelah kedua orang tuanya pergi dengan secara tidak wajar, Airin pun sama halnya. Ia harus mengakhiri akhir hayatnya sama seperti kedua orang tuanya.
Kakek Baban bertutur dalam air mata. "Bolehkah saya mendengarkan kisah kecil Airin, kek?" Jemari kering kakek Baban mengusap pelan sisa-sisa air mata di balik wajahnya. Suaranya masih terdengar serak, bahkan agak sedikit berat kali ini. "Airin, semenjak bayi, dulu ia sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Kakek dan neneknya lah yang membesarkan ia di sini. Kedua orang tuanya adalah orang yang sangat sibuk, karena keduanya ialah merupakan pembisnis sukses dalam bidang batu bara, yang merupakan sebuah perusahaan sentral batu bara di Asia. Namun sayangnya takdir berkata lain, Kang Irwan. Kecelakaan pesawat merenggut nyawa keduanya ketika Airin masih berusia beberapa tahun. Airin sempat dikabarkan hilang, diculik 2 tahun lamanya. Kejadian itu sempat menghebarkan warga dari daerah sini. Hingga kabar terakhir yang saya dapat seperti demikian, bahwa Airin sudah pupus. Begitupun dengan si Harjo yang menuturi kepergian Airin karena kecelakaan. Yang menjadi pertanyaan saya, atas alasan apa mereka menculik Airin waktu itu, kek? Kakek Baban menarik peci hitamnya. Suara serutan nyaring terdengar di balik hidungnya. Airin, seorang anak pengusaha sukses. Sampai sekarang saham perusahaan batu baranya terus berkembang di Asia. Kejadian penculikan itu terjadi setelah kedua orang tuanya meninggal. Para penculik itu adalah orang-orang suruhan dari para jahanam yang ingin menguasai kekayaan serta perusahaannya. Mungkin mereka gagal membunuh Airin, namun nyatanya kabar kematian Airin kali ini lebih membuat mereka lebih leluasa lagi untuk melanjutkan akal piciknya. Tapi benarkah surat kuasa atas kepemilikan kekayaan itu adalah sepenuhnya milik Airin, kek? Tentu. Karena Airin adalah satu-satunya anak tunggal, dan salah satu orang yang menginginkan harta itu adalah keluarganya sendiri seperti mereka. Telunjuk kakek Baban mengarah lurus ke arah balik jendela. Dari arah pekarangan luar, sebuah mobil Avanza berwarna hitam berhenti. Dari balik pintunya, 2 orang memakai jas berwarna hitam keluar. Yang satu bertubuh pendek gempal dan sedikit botak, dan yang sebelahnya sosoknya tinggi tegap seperti seorang tentara. Sesuatu merasuki ingatanku kali ini. Sesuatu itu menari-nari dalam pikiranku. Aku merasakan diriku terbawa terbang oleh kilasan cahaya. Tiba-tiba saja aku melihat tubuh Airin tergeletak di atas aspal seperti waktu itu. Dan di sampingnya sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Mobil Avanza hitam itu berplat nomor mirip sekali dengan mobil yang saat ini terparkir di pekarangan rumah. Pria bertubuh gempal tersebut mengetuk pintu rumah dengan kencangnya. Sebelum itu dibuka, kakek Baban berpesan padaku agar aku bersembunyi di dapur. "Ban, buka, Ban!" Suara si gembal nyaring dan lantang terdengar di balik pintu. Setelahnya pintu itu pun dibuka. Tangan rengkuh kakek Baban diseret begitu kasarnya, hingga tubuh bungkuknya terbentur cukup keras pada dinding. "Brak, kamu jangan lama-lama. Kalau saya datang ke sini, siapa tadi yang masuk, ah?" "Tak ada yang masuk, kan?" tepis kakek Baban dalam keadaan merengkuh menahan sakit. "Kamu jangan bohong ya.
Kamu mau saya siksa lagi? Sumpah Gan, tak ada yang masuk. Brak! Tubuh tua kakek Baban diseret lebih kencang lagi kali ini. Tubuh tua itu tergeletak jatuh di bawah ubin dengan posisi terlungkup. Kamu mau melawan sama saya? Kamu mau cari mati sama saya, Baban? Tiba-tiba saja tubuh kakek Baban dibawa paksa oleh salah satu teman si Gembal yang bertubuh tegap laksana tentara. Pergelangan kakeknya diikat, mulutnya dilakban, lalu digiring masuk keluar rumah dengan cara digusur. Kedua mata si Gembal nampak melotot penuh nafsu. Dengan beringasnya pandangan itu mengawasi pada tiap-tiap sudut. Kedua tangan pendeknya terkepal di pinggang, menyertai tubuhnya yang buncit di balik jas hitamnya. Aku sempat berlari ketika pandangannya mengarah ke arah lain. Saat itu aku melihat gempal tubuhnya di balik rak piring yang tergantung pada sudut tembok dapur. Dasar manusia biadab. Rupanya kaulah orang yang selama ini aku cari, gumamku. Langkah si Gempal kini masuk menuju dapur. Aku sempat was-was dengan tempat persembunyianku sekarang. Keringat dingin terus berderai di dahiku. Kalau seandainya dia tahu bahwa ada aku di sini yang mengintipnya, maka tamatlah riwayatku. Ternyata Allah memang maha baik. Doaku kembali dikabulkan olehnya. Sebelum tubuh si Gembal berdiri sejajar dengan tempat persembunyianku, dari arah luar, temannya membunyikan klakson mobil. Sebuah kode baginya untuk segera berangkat meninggalkan rumah ini. Langkah logainya kini membawanya pergi meninggalkan ruangan dapur. Di sisi lain, suara pintu mobil yang ditutup terdengar berdebuk cukup keras. Kali ini aku berlari ke arah ruangan tengah dan mengawasi kepergiannya di balik jendela. Apalah sebabnya ia menyekap kakek Baban? Mungkinkah si Gembal takut jika seandainya kakek Baban membongkar semua sikap busuknya pada orang luar? Pembunuh biadab, berotak picik itu benar-benar bengis. Harta menutupi nuraninya, hingga bagaimanapun caranya ia halalkan. 10 menit lebih aku berdiri di balik jendela. Apa aku harus mengejarnya agar aku bisa mendapatkan jawaban yang aku cari selama ini? Ataukah semua terlalu cepat aku ketahui? Hatiku bimbang dalam diam. Ternyata Tuhan kembali lagi menunjukkan kebesarannya. Sebilah kunci motor tergeletak manis di atas meja di sampingku. Mungkin inilah jawaban darinya yang harus aku lakukan. Baiklah, aku harus mengejarnya. Aku lalu memutuskan. Secepat kilat aku berlari keluar rumah tersebut. Sebuah motor bebek menantiku di belakang pekarangan, dan seketika aku pun bergegas menyalakannya. Waktunya untuk mengejar. Jalanan tidak terlalu ramai hari ini, hingga dengan mudahnya mobil Avanza tersebut aku temukan di hadapanku. Aku berada di atas motor dengan kecepatan yang stabil, mengikuti setiap belokannya. Tiap kali mobil tersebut meliuk-liuk di jalanan ini. Selang setengah jam kemudian mobil tersebut terlihat berhenti di sebuah gedung. Sepertinya ini gedung kosong. Terlihat dari coraknya yang kusam dan kelihatan rusak yang sangat tak terawat. Ternyata gedung ini adalah gedung yang tempo hari aku sambangi di dalam mimpiku. Gedung ini persis sekali dengan gedung di mana Airin disekap dan disiksa dulu. Aku memantau dari kejauhan, menyelinap masuk melewati tembok-tembok kusam dari sampingnya. Aku meloncat dan merayap laksana aktor dari film-film barat, mengintai kakek Baban dari kejauhan. 2 orang lainnya menunggu kedatangan mobil Avanza tersebut. Setelah digusur paksa kakek Baban dari dalam mobil, kembali lagi si tubuh Gempal memukul kepala bagian belakang kakek Baban, hingga tubuh kakek Baban ambruk tak berdaya, dan kedua orang berjaga tadi meminang tubuhnya masuk ke dalam gedung.
Emosiku naik turun melihatnya. Ingin rasanya menebas kepala keempat orang tersebut. Para bajingan penyiksa, para bajingan biadab yang tak manusiawi. Langkahku yang merayap pelan kini mulai tiba di sudut depan gedung tersebut. Aku menyusun rencana bagaimana caranya agar aku bisa mengikuti mereka masuk ke dalam. Dan rasanya mustahil pula jika aku masuk dari pintu depan. Aku melihat sedikit celah di atas kepalaku. Celah tersebut sepertinya bekas jendela gedung. Celah tersebut mengarah ke dalam gedung. Namun perlu alat bantu agar aku bisa memanjat temboknya, karena celah tersebut terdapat di sudut bagian atas tembok. Aku membuka jaket parasitku. Aku ikatkan jaket tersebut di ujung tiang atas jendela. Tanganku berpegang pada jaket tersebut. Aku perlahan mulai merayap. Hingga pada akhirnya aku sampai dan masuk dan berguling pelan ke dalam celah bekas jendela itu. Aku berada dalam gedung yang sangat bau dan gelap. Satu-satunya sumber cahaya hanya ada dari balik jendela yang tadi aku sambangi. Kedua orang yang meminang tubuh kakek Baban terlihat berjalan di hadapanku. Aku masih mengintip mereka dari balik pilar gedung yang gelap. Tubuh kakek Baban dijatuhkan cukup kerasnya di atas lantai. Setelah itu, kedua tangannya diikat kencang pada tumpuan tiang pilar. Lalu kedua orang tersebut mulai meninggalkan tubuh kakek Baban yang diikat kencang di tiang pilar. Aku merasa suasana cukup aman. Aku merayap pelan dengan arah pandangan yang tetap mengawasi arah sekitar. Aku merayap pelan menuju tubuh kakek Baban yang terikat. Kek bangun kek. Ini Irwan kek. Tubuh itu tak berkutik sama sekali. Meski sekejap mungkin aku menggoyangkan tubuhnya. Kek bangun kek. Ini Irwan kek. Brak. Tiba-tiba saja dari arah belakang, punggungku dihantam begitu kerasnya, hingga ambruk dan tersungkur jatuh di atas lantai. Aku mendapati tubuhku terikat kencang di tiang pilar kali ini. Di sampingku tubuh kakek Baban nampak sama, dalam keadaan terikat tak berdaya. Baru saja aku membuka mata, tangan kasar si gempal memegang kepalaku. Rambutku dijambak paksa olehnya. Bajingan tengik sepertimu harus menerima balasan yang setimpal. Kamu pikir bisa dengan mudahnya menyelinap, ha? Prak! Tangan kasarnya menampar keras wajahku. Mau lapor polisi, ha? Percuma. Kamu tak akan pernah bisa melapor polisi sekarang. Kamu lihat ini. Ponsel milikku kini berada pada tangannya. Sesaat kemudian ponsel tersebut ia injak hingga remuk. Jangan pernah macam-macam dengan saya. Camkan itu. Suara nafasnya mendengus di hadapan wajahku. Lalu pergi bersama kedua anak buahnya. Ingin rasanya aku berlari dan menghantam tubuh gempalnya. Namun apa daya, saat ini tubuhku terikat dalam balutan tali yang mengikatku kencang di tiang pilar. Aku membayangkan rasa sakit ini, rasa sakit yang terlebih dulu Airin merasakannya. Dulu tubuh kecil Airin disiksa lebih dari apa yang aku rasakan saat ini. Tubuh kecil Airin bahkan dinodai oleh kedua makhluk biadab tersebut. Tanpa sengaja, kakek Baban menatap kedua mataku dalam ikatan itu. Dari pandangannya aku meyakini bahwa ia pun merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Ya Rob, seandainya saja aku tak terikat seperti ini, mungkin aku akan segera melepaskannya. Aku tak kuasa melihat tubuh rengkuh kakek Baban diikat sedemikian kencangnya laksana binatang. Setengah jam lebih lamanya aku tertunduk tak berdaya, hingga sesuatu yang tanpa aku sadari terjadi. Tiba-tiba saja ikatan tali yang mengikat tubuhku terlepas dengan sendirinya. Ini mustahil.
Siapa gerangan yang melepaskannya? Suara pelan berbisik merdu di balik telingaku. Aku mengenalinya. Itu suara Airin. Suara itu berbisik halus seperti angin dan berkata, "Kejarlah, Kak." Aku masih tak percaya dengan keajaiban yang kembali terjadi padaku. Namun terlalu singkat waktu jika harus memikirkannya. Aku harus segera melepaskan kakek Baban sebelum kedua anak buahnya si Gempal kembali datang. Terima kasih ya Rob. Memang engkau maha mengetahui niat dan perjuangan suatu hambamu. Ayo kek, cepat. Ayo kek. Bagaimana kamu bisa lepas? Nanti saya jelaskan kek. Setelah dengan rusuhnya ikatan tali itu aku lepas. Lantas kami berdua pun berlari menuju celah jendela yang tadi aku sambangi. Dari arah yang berlawanan, tanpa sengaja kami berpapasan dengan kedua anak buah si Gempal. Kedua orang tersebut berteriak, sebelum akhirnya saya menarik paksa sebelah tangan kakek Baban untuk berlari. "Lari kek!" Derap suara langkah kaki kami yang rusuh terdengar berdegup keras dan saling bersautan dengan degup jantung. Aku kembali memaksa tubuh kakek Baban untuk merunduk di belakang tumpukan besi yang menumpuk tinggi pada sudut ruangan yang cukup gelap. Deru nafas kami saling beradu halus, mengintip kedua anak buah si Gempal dari balik celah-celah tumpukan besi. Kedua orang tersebut saling mengalihkan pandangannya pada tiap-tiap sudut ruangan dengan gelagat rusuhnya. Namun ada yang aneh kali ini. Tubuh mereka berdua seperti tertiup angin besar. Kedua tubuh itu terpelanting terombang-ambing hingga tepat berada pada tepian gedung. Tiba-tiba saja tubuh itu terjerembab jatuh. Tidak terdengar suara debukan kala mereka jatuh, namun yang terdengar seperti suara nyaring dentingan besi yang dengan sengaja dilemparkan pada lantai. Aku lekas berlari untuk melihatnya, dan kedua tubuh tersebut tersangkut pada ujung-ujung besi pagar yang runcing. Besi pagar yang tajam itu menembus lurus melewati kedua dada mereka. Darah mereka bergejolak keluar dari mulut mereka berdua. Aku dan kakek Baban memperhatikannya dari bagian lantai 2 gedung tua ini. Kakek Baban sempat terduduk dan menutup matanya melihat kedua tubuh tersebut yang terpasung besi pagar dan mengejang sedemikian ngerinya. Semoga Allah menerima mereka berdua untuk ditempatkan di sisinya. Dari bawah pekarangan gedung terlihat si Gempal berlari-lari rusuh. Pandangannya sempat melihat kedua tubuh anak buahnya yang meregang sakaratul maut di atas besi pagar tajam yang menembus dadanya. Ia sempat melihat ke arah kami berdua. Setelah itu dengan rusuhnya masuk ke dalam mobil Avanza miliknya dan bergegas hendak kabur. Aku dan kakek Baban sempat ingin mengejarnya, namun kedua tubuh kami seperti terpaku, tak bisa bergerak sama sekali. Kami berdua hanya bisa menyaksikan mobil Avanza itu dengan rusuhnya parkir hingga menabrak vas bunga di pekarangan gedung, lalu mulai kabur dari gerbang gedung tersebut. Mobil Avanza hitam tersebut menancap gasnya melewati pagar hitam. Namun dari arah yang berlawanan, sebuah truk kontainer besar dengan kecepatan yang tak terkendali menghantam mobil Avanza yang ditunggangi oleh si Gempal. Brah! Suara hantaman keras terdengar hingga mobil itu terseret cukup jauh, dan setelahnya terguling-guling dan berhenti karena menabrak tiang pembatas jalan dengan kerasnya. Bagian tengah mobil Avanza hitam tersebut nampak hancur. Aku menyaksikan sendiri ketika mobil itu menghantam bahu jalan dengan kerasnya. Warga sekitar mulai berkerumun datang, dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja tubuhku dan kakek Baban bisa kembali bergerak normal. Ayo kek, ayo kita lihat kek. Aku mempercepat langkah sembari menggandeng sebelah tangan kakek Baban agar mengikuti. Aku berlari menyelinap masuk di antara kerumunan warga.
Ada yang berdiri dengan bergidik. Ada pula yang sibuk memasang kamera untuk mengabadikan momennya. Dan saya adalah salah satu orang yang kurang setuju dengan hal tersebut. Tubuh si Gempal terjepit dashboard mobil, dan sebelah tangannya nampak keluar dari balik jendela pintunya yang pecah. Aku membantu warga untuk membuka pintu tersebut. Di dalam mobil, darah merah mengalir dari bawah badannya. Mata si Gempal nampak masih terpejam. Saya mengira tubuh bagian bawah si Gempal pasti hancur. Dilihat dari posisinya yang terhampit oleh bagian belakang jok mobil, dan dari depannya dashboard mobil menghimpitnya. Namun ternyata Tuhan masih menyayanginya. Si Gempal masih diberikan hidup. Terlihat dari tangannya yang masih bergerak saat aku dan salah seorang warga mengangkat tubuhnya dari dalam. Kaki sebelah kanan dan bagian pahanya nampak hancur, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri serta tangan kirinya mengalami bengkolan tulang yang fatal. Tulang kaki kiri dan tangan kirinya melintir hingga membentuk seperti setengah lingkaran. Suara ambulan memecah ketegangan kali ini. Lantas tubuh si Gempal bersama aku dan kakek Baban masuk ke dalam ambulan tersebut untuk segera membawanya menuju rumah sakit terdekat. Di sisi lain, sudah 2 jam lebih lamanya aku dan kakek Baban berada di rumah sakit. Saat tadi sebegitu sibuknya kami membawa si Gempal menuju salah satu ruangan tindakan unit darurat. Sebesar-besar pun kita membenci satu makhluk, maka janganlah pernah kebencian itu menenggelamkan kita bak musuh perang. Redam sesaat kebencian itu dan pikirkan kembali bahwa kita semua bersaudara, terlahir pada bani yang sama, dengan agama yang sama, dan menuju titik akhir yang sama. "Gimana, Dok?" Suara kakek Baban nampak rusuh bertanya pada seorang dokter yang keluar dari ruangan si Gempal. "Pasien masih bisa saya selamatkan, namun kemungkinan besar ia tak akan pernah bisa berjalan. Tulang kaki dan sebelah tangan kirinya hancur. Sekarang keadaan pasien cukup intensif dan sudah bisa dilihat. Silakan masuk." "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dok." Aku memotong dialog tersebut. Lantas ucapan terakhir dari sang dokter menuntun langkah cemas kami menuju ruangan si Gempal. Hilang sudah segala benci itu ketika aku melihat tubuhnya tergeletak tak berdaya dengan balutan perban di antara paha, kaki, dada, dan sebelah tangannya. Tubuh Gempal itu tertunduk rengkuh di atas ranjang penyesalan. Matanya sempat menatap kedatanganku bersama kakek Baban ke dalam ruangan. Air mata menari-nari di ujung pelupuk matanya. Raut wajah penyesalan bercampur malu menggurat laksana Indira yang terjamah Indari. "Maafkan saya," katanya pelan. Saya menyesal melakukan ini. Maafkan saya." Air mata itu membenamkan wajahnya. Rasa sakitnya berpadu